Keren banget. In Adi Witras. In Adi Witras, in Yep Witras. Yep, Witras. Oke, ini bakal menjadi pertarungan yang benar-benar sengit pastinya untuk memastikan posisi Onyx akan berada di peringkat 1 atau 2. Oke, jadi boleh langsung nongol di kolom komen kita dengan hashtag It's Onyx Time dan juga Tim Indonesia. Yes. Let's go. Coba ramein dulu kolom komen. Coba diramein. Dah. Lanjut kali ini dengan kedua jungler sudah berada di pose-nya masing-masing. Apalagi dari Kairi bakal coba untuk dirusuh oleh Shark. Tapi kayaknya Kiboy udah tahu nih gerak-geriknya Shark. Si Hiu udah pengen ngejar ke arah Kairi tapi gak kelar-kelar nih. Kedua roamer kita. Oke, Kiboy masih punya reach ataupun dari region SP yang dia miliki sendiri udah sangat-sangat nikmat sekali untuk melakukan sebuah pergerakan dulu sendirian ataupun agak sedikit masuk ke dalam area pertahanan lawan. Dia masih punya region SP yang cukup bisa membantu dia sendiri. Tapi Sans selalu dengan permainan agresif dia juga mencoba untuk memancing beberapa player dari tim lawan agar masuk dan mengikuti ke arah dirinya. Yap. Ini dengan dua Purify ya di tangan cewek dan juga di tangan Sans. Ini memastikan bahwa dari Shark nggak bisa dengan gegabah untuk melakukan combo Tyrant Race, Tyrant Revenge-nya. Yap. Jadi harus hati-hati untuk Shark juga kalau ingin mencoba melakukan aksi outplay untuk tim outplay. Yap. Sementara itu untuk Beatrix-nya belum jadi apa-apa. Ini kayaknya ada kesalahan pembelian atau dia mau langsung menuju ke arah Legion Sword atau apa nih? Free Hammer. Oke. Dia mau Free Hammer langsung. Atau mau pakai Warrior. Selector. Oke, baik. Seperti itu. Namun untuk sekarang ada Warrior Board yang udah langsung diamankan oleh Reshi di tempat yang berbeda. Ada satu lagi kelomang, ada satu lagi gold buff yang bisa diambil pula oleh best player. Tapi Kiboy mendadak lompat ke bagian depan. Walaupun agak sedikit aja terlambat ya. Ya, ini kalau tadi kita lihat dari poster ya. Yoreshi dan juga dari Boots. Dua XP laner kita yang bakal saling head to head. Kira-kira dengan kekuatan seperti ini Lim. Arlot dan juga Yuzong. Kayak gimana kira-kira Yuzong jelas. line-up-nya? Yuzong jelas lah. Untuk di awal apalagi ada Faramis ya. Team fight-nya kuat. Walaupun Faramis bisa dibilang di counter sama Yif tapi tunggu Ice duluan paling. Itu dia Asura Aura tidak keluar. Tyrant Rivat lompat langsung ke bagian depan. Ada satu lagi Phantom Execution yang hampir saja gagal dikeluarkan. Tapi untuk Turtle-nya kembali ke reset pergerakan dari Uresi. Sendirian aja Arlot-nya tertinggal. Boots, Dragon Tail, Furious Dap cukup mengganggu. Ada beberapa player lagi dari Outplay yang masih stay di area tersebut. Namun dari Mortal Coil-nya Tyrant Rivat bisa dikeluarkan. Nabrak langsung ke arah dari Minotaur. Banteng Witras dan sekarang waktunya. Ada lagi counter langsung dikeluarkan. Dan mereka masih siap untuk melakukan sebuah fight. Dan best player one lejap di area tersebut. Oke, pertukarannya, tapi kali ini dari Ureshi bakal coba untuk dikejar. Masih ada satu vengeance yang coba dilakukan, tapi Ureshi still alive. Tapi Kairi bakal coba untuk mengejar dengan ada Puncture dan Taurus. Menjadi finishing touch yang bagus, tapi sayang sekali di arah depan sana. Sans akhirnya bisa di take down. Oke, Boots-nya mencoba untuk mengejar dan satu hit terakhir. Kufra pun menjadi korban lanjutan. Boots mulai mengkilah. Oke, ini perseteruan mulai sering terjadi di arah Turtle ya. Mereka nggak ngendorin serangan sama sekali. Even dari Sans terpaksa mengalami Purify-nya. Dan itu menandakan bahwa oke, next dari Shark. Kalau dia melakukan satu Tyrant Revenge, Tyrant Rage jadi combo. Ini nggak bakal ketahan sama Sans ya. Tinggal bagaimana Sans punya altar. Ya mungkin akan menyelamatkan nyawa rekan-rekan dan dirinya sendiri. Perbedaannya di Turtle tadi adalah Kiboy 4 duluan. Kiboy udah level 4 dan minion kirinya udah kebuka. Di posisi Shark-nya masih di level 3. Sementara dari emblem bisa kita lihat ya untuk mungkin dari damage akan lebih besar damage dari marksman-nya Outplay. Karena dia pakai weapon master gitu kan. Sementara Avaris juga untuk cloud-nya lebih tajir jatuhnya. Sans sudah mulai itu baru. Tapi ketika gue lihat Sans kayak gitu gue ngerasa oke dia ada di status yang happy gitu. Betul. Ya. Dia masih tenang, dia masih aman, dia masih nyaman. Sementara untuk sekarang masih ada pergerakan dari beberapa player yang dimiliki oleh Outplay itu sendiri. Dan juga barusan ada satu Blazing Duel untuk guna untuk menghilangkan satu wave minion. Battle Mirror Image ya mundur lagi tempat yang berbeda. Ya ini cara bermain efektif dengan Cloud ya. Dia dari cewek, dia main gak pelit dengan Blazing Duet. Dia fokus untuk cepat-cepat clearing supaya rekan-rekannya bisa melakukan rotasi ke arahnya lebih cepat lagi. Atau mungkin karena 10 detik lagi Turtle yang kedua bakal muncul. Ya mereka nggak worry terhadap cewek di arah top lane. Yep, sementara itu satu orang Sans masih punya Purify dan berhasil selamat dari tersebut. Bahkan Kairinya udah langsung hadir, mendadak mengeluarkan langsung ke arah Tonrosnya. Ya, Purify yang boleh dibuka tapi Kiboy bakal coba untuk memberikan badannya terhadap Shark. Informasi terus diberikan di arah rumputan, bahkan Hun juga terus mencicil-cicil ke arah Kiboy.
Sementara untuk sekarang Kairi sendirian masuk bagi dalam, hampir saja bisa mendapatkan langsung ke arah orange buff-nya. Tapi best player one masih mengamankan satu orange buff tersebut dan Kiboy coba lihat pertempurannya. Ada Banteng lawan Hiu nih jatuhnya nih. Shark lawan Minotaur nih. Ada Banteng lawan Hiu. Hey, I still love you. Yoi. Tapi Ureshi tersedot darah sedikit lagi, SP tersisa. Ureshi pun harus pulang dan Turtle menjadi milik dari Onyx untuk kedua kalinya. Ya karena juga tadi dari best player one juga nggak pegang retribution setelah dirusuh orange buff-nya oleh Kairi. Dan itu menjadi hal yang baik untuk Onyx dan kawan-kawan untuk bisa dapetin objektif yang kedua ini. Yap, sementara untuk sekarang best player one ada di bagian tengah, masih mundur terlebih dahulu dan deretan itemnya seperti ini. Demon Hunter Sword-nya udah jadi ya. Dari Cloud-nya dia udah bisa join sebenarnya kalau memang mau. Tapi paling efektif memang 2 item dan lihat. Cewek ini safety banget loh. Tadi memang dari tadi ditargetin terus. Di backup memang sama Kiboy dikasih vision. Tapi dia tahu banget posisi yang bagus untuk berdiri sebagai marksman. Tapi kalau kita lihat ke arah basicnya, ini juga harus diperhatiin. Dan gila berani banget loh. Rame, makanya Saya dia yang taruh ragu, dulu. Pak. Makanya dia taruh dulu Battle Mirror Image dan berhasil untuk langsung melihat siapa saja yang ada di dalam rerumputan. Ada 2 player di bagian depan. Kiboy mencoba untuk langsung ke backstage bagian belakang dan mulai lompat Minotaurnya langsung dikeluarkan begitu saja. Ada 3 orang yang langsung ke efek knock up-nya. Tapi baru saja cewek mencoba untuk bisa masuk ke bagian dalam. Ada 1 lagi nih Virusnya mencoba untuk bisa memberikan efek balasan. 1 orang dari pemain outplay pun langsung menghilangkan cepat. Best player one tertinggal sendirian tapi untungnya dia masih bisa pergi. Dengan adanya Mortal Coil Asura Aura mulai mencepi lagi Kairi Toros. Akankah dia berhasil untuk pergi dan benar saja 1 lagi puncher yang dimiliki membuat dirinya berhasil kabur dari area tersebut. Walaupun ada reward manipulation dari Hun tadi ya. Membuat dari cewek agak sedikit slow jalannya. Tapi dengan dia masih memegang stack yang cukup banyak. Plus dia masih megang Blazing Duet. Akhirnya ada 1 orang kepanis di area top lane sana. Plus juga dari Kiboy, Kairi. Yang begitu sigap untuk menolong cewek setelah mendapatkan 1 outer turret. Memusnahkan hampir setengah member dari outlane. Mungkin komitnya itu. Buset, ketabrak lagi tuh Kairi. Tapi Kairi berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Kairi, Tonros dan dia emang menunggu timingnya. Ya, Benar-benar menunggu timingnya. Tidak mau mengeluarkan pancar sampai memang boncing ball selesai. Gak apa-apa gue ditembakin dulu. Gak panik Pak, itu yang Nggak jadi, panik. yang jadi poinnya. Tapi ya dengan tidak adanya flicker, mungkin Kiboy harus Buset. lebih berdiri di depan sekarang. Kena lagi Tyrant Reverse ya, kena lagi tapi cewek masih stay untuk bisa mendapatkan lagi dan juga mempertahankan stack dari Art of the Fairy yang dia milikin. Turtle masih berada di area tersebut. Ini emang ngeri banget ya mekanik dari Kairi tadi ya. Tahu betul oke damage power dari basically belum terlalu besar. Oke santai aja dan akhirnya bisa cabut dengan puncture-nya. Dan sekarang untuk Turtle yang berikutnya bakal coba untuk diamankan oleh Onyx. Oke, untuk Turtle-nya berhasil lagi diamankan dan siap untuk landing ini dia. This is Captain Boone speaking. Dan ada lagi Frisda beserta dengan Dragon Tail kena ke arah beberapa player. Tapi Boone malah terkurung di bagian dalam. Tapi untungnya masih ada lagi 1 pergerakan lewat ke altar. Hanya saja Boone pun langsung menghilang dengan secepat. Bahkan kali ini Minotaur pun langsung menghilang. Ataupun Kiboy-nya berhasil langsung diamankan. Blazing Duet pun langsung dikeluarkan. Tapi ada Boone yang memang tadinya udah lenyap. Tapi mendadak Kairi langsung masuk ke bagian belakang. Sik-sik dan Kairi pun harus menghilang. Walaupun untuk kali ini double kill berhasil didapatkan oleh Sans. Dan wipe out menutup peperangan barusan walaupun Shark sudah mulai hadir. 1 unit target ke target operasi dari cewek. Shark dengan pound simbolnya. Mengusir mundur ceweknya. Tapi lihat damage dari cewek. Udah cukup membuat Shark akhirnya memilih untuk pulang. Waduh, boleh-boleh di barusan nih saya Dia berani tuker, dia tahu. Dia maju gak apa-apa, dia tumbang. Tapi dia dapetin kill juga sebagai balasannya wipe out juga. Posisi dari cewek yang sangat-sangat manis. Dan gue melihat ini adalah dia punya mekanik dan juga memang bisa koordinasi dengan baik gitu sama teman-temannya. Dia ada bahkan lihat dalam 1 kali war darah dari cewek tidak berkurang sama sekali. Jadi artinya dia benar-benar gak kena damage apapun loh. Padahal ada Yves yang, ya Yves jarak jauh gitu kan. Yang pasti adalah kena entah Void Blast-nya lah, entah Void Crystal. Ini sama sekali nggak ada Pak. Bisa kayak gitu ya positioning cewek ya. Asli. Dia kayak aku tidak terlihat. I'm invincible. You can see me. Bener-bener dia berdiri padahal di tengah-tengah player loh tadi loh. Iya. Blazing Duetnya ditahan, dia pakai Blazing Duetnya di timing memang udah nggak ada skill buat cancel lagi, udah nggak ada skill buat nge-stop dia paling nggak. Yep. Dan untuk dari segi item, Blade of Despair udah jadi, pastinya untuk basic damage-nya udah boleh di-respect karena udah bakal sakit. Dan untuk Arnold full defense berarti ya, untuk jadi frontliner tambahan. Sementara itu untuk sekarang ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh beberapa pemain outplay. Akankah mereka emang mau geragasak berusuk untuk terus maju ke bagian depan atau mereka mau mencari formasi perlahan terlebih dahulu? Ya, dengan Lord yang udah mulai muncul sekarang. Sebenarnya Onyx udah memegang kendali permainan dengan 6.000 gold, hampir 6.000 gold yang dipegang. Karena bahkan 1 turret pun gak hancur.
dari outlane nggak bisa ngerontokin walaupun di atas sana, di daerah top lane. Ya udah tinggal seperempat lagi dan mungkin lihat 3 player dari outlane bakal menuju ke arah sana. Kiboy menghadang banget itu jalan masuk, gimana coba caranya? Dan susah untuk ngepanis Kiboy loh sekarang. Iya lagi. Source magical damage yang dimiliki sama Outlane itu cuma dari Fury. Itu nggak cukup. Nah kalau physical itu pasti dibalikin. Dia buka minion Fury, dia buka heal. Yep. Damage itu bakal yang masuk ketika abis dia heal itu bakal jadi darah buat dia. Dan cewek free banget kelihatan deh tadi. Bisa melakukan farmingan, clear wave minion, ngancurin turret. Sekarang ada satu lagi Radiant Armor guna untuk menahan damage yang bisa dihasilkan oleh Hun. Akan semakin pahit lagi keadaan yang akan diterima oleh Outlane. Lihat tuh. Duo recall. Nah, itu tuh dua Sun recall tuh. sama Kiboy. Iya, selalu berdua tuh. Kayak satu tombol untuk berdua deh tuh. Iya. Oh, jadi satu yang mencet Iya, dua-duanya. tombolnya di Sans. Oke, Lordnya mulai masuk. Ada satu lagi reload langsung dikeluarkan begitu saja. Lordnya dibiarkan dilihat dari kejauhan dan mereka hanya memantau. Ya, karena memang cukup sulit untuk menghancurkan satu inhibitor turret atau base turret di area mid lane-nya. Memancing untuk keluar dari kandangnya Outlane. Gak mau sampai termakan. Dari pancingan-pancingan dari anak-anak Onyx. Tapi lihat Kiboy udah mulai maju ke arah depan. Web, itu dia. Sementara untuk pergerakan dari Kiboy sendiri tetap mendapatkan sebuah backup yang baik. Dimana ke altarnya keluar tepat waktu. Tapi Kiboy harus menghilangkan cukup cepat di bagian atas. Kairi dengan Pancer dan juga Phantom Execution. Dia masuk dan juga keluar dengan sangat-sangat cepat. Cewek udah punya WON. Itu trying. Benar-benar mencoba dari Kiboy yang maju ke arah depan sana. Mencari siapa yang bisa di outplay. Tapi ternyata Minion Fury-nya nggak berhasil untuk dapetin apa yang mereka mau. Sebenarnya memang agak susah ya kalau ngarepin di Lord pertama buat hancurin base turret. Lordnya dipakai ngebuang pasif dari turretnya tadi. Oke, next wave-nya pengen dicoba. Nyoba itu nggak salah kok. Kalau untuk Lord pertama nyoba boleh gitu kan. Jadi itulah yang tadi dilakukan Onyx. Tapi yang bagus adalah apa? Mereka hanya kehilangan satu roamer. Dari percobaan dia yang artinya gagal lah intinya percobaan dia, tapi nggak rugi banyak gitu loh. Dia hanya kehilangan Minotaur, dia bisa mengikis mid turretnya, dan dari segi gold itu benar-benar untung. Bahkan itemnya tadi perbandingannya jadi udah nggak imbang nih antara masing-masing role-nya. Ini udah sekitar 8 ribuan loh jarak perbedaan di antara kedua tim ini. Dan real time victory rate-nya 65% untuk Onyx. Ya, masih ada 35% untuk outplay. Tapi ya memang kalau di arah late game kita tahu ada basically, ada juga dari Hun yang mungkin akan menjadi garda terdepan untuk memberikan damage di arah late game. Cuman dengan ada cewek juga, dengan ada Sans yang selalu standby dengan altarnya. Nah, memang cukup sulit lah untuk outplay. Tinggal gimana mereka bisa menghentikan laju dari cewek ataupun Sans. Yap, 4 player bahkan 5 player sekarang dari outplay harus memang masuk dan juga tetap berada di dalam pekarangan rumah mereka sendiri. Gak bisa gerak kemana-mana, ditutup semua, zonanya udah ditutup. Ketika posisi tim outplay sekarang ya, mereka nggak ada vision sama sekali. Dan emang dari Onyx yang nggak muncul, itu udah jadi pressure buat mereka. Ya, modal Magic Sentry dong tuh barusan. Ya, ngebuka boost di depan mereka aja di area purple buff atau di orange buff ya. Itu nggak bakal berani, mereka bakal bawa 5 member dan itu punya resiko. Kalau bener-bener memang ngumpet di situ Onyx ya dia bisa ditumbangin. Paling bisa gerak kayak gini pas Lordnya udah muncul dan zonanya udah dikuasain, lihat semua busnya udah dipegang. Iya, ini bahaya nih kalau semua ambusnya udah dipegang. Bahkan ada informasi yang bakal kesulitan untuk outplay itu sendiri. Sementara untuk pergerakan dari cewek-cewek ternyata oke, stay di area tersebut tetap untuk mempertahankan stack yang dia miliki agar nanti sekali mengeluarkan Blazing Duet-nya pasti akan sangat-sangat optimal sekali. Oke, untuk sekarang ada satu Malefic Roar yang udah dimiliki oleh cewek akan semakin pahit, semakin pedih, semakin sakit lagi damage-nya. Shark, best player, Ureshi, ini terkena impact dari pistol atau Malefic Roar. Udah nyari otot, belum lagi nanti dari turret-turret yang ada. Bersama dengan Lord yang sudah berada di area mid lane. Sementara Lord udah mulai hadir. Persiapan, akankah Onyx dengan satu fight ini bisa menyelesaikan di game yang pertama? Yoi, dan kali ini Lordnya masih dikawal dengan sangat baik oleh teman-teman dari Onyx. Mulai melakukan charge dari Lordnya, menghancurkan satu inhibitor turret di area mid lane. Di area bottom lane, sudah cewek, Kiboy dan juga Boots yang siap untuk merontokkan. Tapi di area top lane, Kairi dengan satu Phantom Execution ya berhasil kabur dari basically. Oke, basically mundur ke bagian belakang dan sekarang sudah take off saja untuk Boots-nya. Siap untuk langsung landing dan juga menghancurkan pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. Siapa yang akan mereka incar? Tapi mundur teratur semuanya. Ya, masih belum mendapatkan finishing touch yang tepat dari anak-anak Onyx. Apalagi di area top lane masih berdiri kokoh satu base turretnya. Tapi waduh, langsung aja dilompati tapi barusan panel starternya dan sekarang diladen
dihidden oleh pemain dari Onyx itu sendiri. Bahkan ceweknya mulai maju ke bagian belakang untuk bisa mendorong mundur ke arah satu player. Tapi untungnya tadi masih berhasil masuk ke dalam satu. Base yang dimiliki untuk Rijal Espion dia punya. Tapi base player One tidak akan bisa pergi ke arah manapun. Dan Onyx mulai menguasai jalan pertandingan. Sedikit lagi mereka bisa mendapatkan kemenangan. Tapi masih tersisa 2 damager yang dimiliki oleh pemain dari Outplay. Cewek mendapatkan double kill, tandanya 3 player dari Outplay benar-benar di outplay semuanya. Masih lengkap formasi dari Onyx, mencoba untuk menghancurkan satu base start di arah top lane-nya. Dan minion sudah mulai masuk di arah bottom lane. Gak untuk bisa. menghancurkan. Gak bisa. Dan Onyx berhak untuk di game yang pertama. Hore, hore, hore. 15 menit game ya. Sangat cepat, sangat-sangat luar biasa. Dan Onyx memang menunjukkan kualitas permainan mereka dari awal. Game. Ada kakak Awah di sana. Iya, Awah iya, itu Awah, kakaknya. iya. Awah tuh. Langsung support ke sana. Iya dong. Kan support system utama. Betul. Iya, iya. Tapi gue